Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Septiana, NIM 1930201130 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Berpidato pada Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division atau STAD. Adapun yang akan saya bahas mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berpidato pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 9 Sembawa dengan jumlah subjek penelitian 22 anak. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, kemampuan keterampilan berpidato pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan keterampilan berpidato siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dibandingkan belum menggunakan kooperatif STAD. Dalam hal ini, peningkatan keterampilan berpidato melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD berada pada kriteria berkembang sangat baik, di mana telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterampilan berpidato di SD Negeri 9 Sembawa dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kata kunci yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu keterampilan berpidato, bahasa Indonesia, dan model pembelajaran tipe STAD. Pendahuluan. Pada dasarnya, pidato merupakan kalimat atau ujaran lisan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur dalam situasi tertentu. Biasanya pidato menggunakan bahasa formal karena bersifat resmi dan ditujukan kepada banyak orang. Gagasan yang disampaikan dalam pidato bertujuan untuk menyampaikan informasi tertentu. Selain itu, pidato dapat juga bertujuan untuk mempengaruhi mitra tutur. Setelah mendengarkan pidato, mitra tutur diharapkan dapat melaksanakan kebenaran dari ujaran pidato yang disampaikan. Salah satu mata pelajaran yang harus diperhatikan adalah bidang studi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan juga bahasa nasional. Nah, oleh karena itu diharapkan siswa harus memiliki kemampuan kognitif dan psikomotor yang baik dan maksimal dalam ilmu bahasa Indonesia. Namun, kenyataan yang kita lihat sekarang ini, kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia, terutama pada materi pidato, sangatlah rendah. Dalam hal ini, pidato sangat masih dianggap sesuatu yang menakutkan bagi siswa, karena untuk dapat berpidato di depan halayak memang harus menguasai materi yang hendak disajikan, harus mempunyai teknik berbicara yang baik, dan mempunyai mental. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa pada pembelajaran bahasa Indonesia menunjukkan bahwa siswa kelas 4 SD Negeri 9 Sembawa dalam proses pembelajaran masih bersifat pasif, monoton, cepat bosan, dan kurang memperhatikan guru. Karena pembelajaran yang dilaksanakan masih berpusat pada guru. Guru masih belum menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dan bervariatif dalam pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajaran, siswa masih mengalami kesulitan dalam keterampilan berbicara.
Dari observasi tersebut dapat diperoleh gambaran kondisi siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, hanya beberapa siswa saja yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan sebagian siswa yang lain hanya diam dan berbicara dengan temannya. Ada juga yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara bersama guru kelas 4 SD Negeri 9 Sumbawa, dapat diketahui bahwa siswa belum mempunyai keberanian untuk berbicara di depan kelas. Selain itu, masih banyak siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran sehingga membuat proses pembelajaran di kelas masih bersifat pasif dan monoton. Nah, di samping itu, keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat masih sangat rendah. Masih banyak siswa yang tidak berkontribusi dalam pembelajaran, terutama dalam menyampaikan pendapat saat guru bertanya. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di SD Negeri 9 Sumbawa yang beralamat di Jalan Limau, Desa Limau, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif penggalian datanya dilakukan dengan penggambaran objek dan situasi. Untuk subjek yang diteliti oleh peneliti adalah siswa kelas 4 SD Negeri 9 Sumbawa. Sedangkan objek yang diteliti adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 9 Sumbawa, Desa Limau, Kecamatan Sumbawa. Dalam hal ini, peneliti melihat terlebih dahulu terkait awal dari proses pembelajaran saat berlangsung. Dalam hal ini, kegiatan awal peneliti yaitu melakukan observasi mengenai keterampilan berbicara siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pengalaman siswa dalam melakukan praktik membaca teks pidato. Dalam kegiatan awal pembelajaran menunjukkan bahwa siswa lebih mudah belajar keterampilan berbicara, khususnya berpidato dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD. Dengan demikian, peran guru sangat penting dalam pencapaian keberhasilan suatu pembelajaran berbicara, khususnya berpidato, agar memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, guru di SD Negeri 9 Sumbawa telah menerapkan model pembelajaran STAD, karena model tersebut cocok digunakan untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Sebab, model pembelajaran yang dipercaya bisa menjadi solusi untuk menciptakan kelas yang tidak membosankan. Nah, berikut ini merupakan pertimbangan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division di SD Negeri 9. Pertimbangan yang pertama yaitu memudahkan bagi guru mengenal tipe pembelajaran kooperatif dengan bentuk yang sederhana. Melatih siswa untuk bekerja sama, melatih siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi, dan aktif dalam berdiskusi, melatih siswa untuk terhindar dari sifat individual dan ingin menang sendiri, dan guru harus menyesuaikan kompetensi dasar yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun cara guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD di SD Negeri 9 Sumbawa. Yang pertama, guru membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang sesuai dengan seluruh siswa di kelas 4. Selanjutnya, guru menyajikan pelajaran yang akan dipelajari
Selanjutnya, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, guru memberi kuis atau pertanyaan, lalu guru memberi evaluasi, dan yang terakhir, memberikan kesimpulan. Selanjutnya, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division di SD Negeri 9 Semawa. Faktor pendukung. Yang pertama, siswa senang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang kedua, siswa diajarkan cara bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas pelajaran. Yang ketiga, terciptanya hubungan yang akrab di kelas antara guru dan siswa, begitupun siswa dengan siswa. Yang kelima, sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, guru yang sudah mampu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama yaitu siswa tidak memperhatikan guru saat mengajar dan tidak semua siswa aktif dalam proses pembelajaran. Siswa lebih sering berdiam saat berdiskusi dan siswa kurang percaya diri karena ditempatkan dalam satu kelompok dengan siswa yang lebih pandai. Selanjutnya, waktu yang digunakan siswa kurang efisien dan suasana kelas yang kurang kondusif. Maka, berdasarkan analisis situasi di atas, dapat diketahui bahwa kondisi pembelajaran ketika penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD telah menunjukkan pembelajaran kondusif. Pada kegiatan pembelajaran, siswa lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajaran dengan segala tugas yang diberikan oleh guru. Siswa terlihat antusias mengikuti proses pembelajaran, di mana dalam hal ini terlihat semangat dalam persiapan-persiapan sampai pada saat tampil berpidato di depan teman-temannya. Suasana kelas pun cukup tenang dan kondusif ketika berlangsungnya kegiatan tersebut. Walaupun masih ada beberapa siswa yang terlihat sibuk sendiri, tetapi perhatian siswa hampir semua masih tertuju pada seluruh proses pembelajaran. Terkait dengan model pembelajaran yang diberikan, guru dapat menerapkannya dengan baik. Sebagian besar siswa mengemukakan bahwa dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam berpidato. Di samping itu, masih ada juga beberapa siswa merasa kurang percaya diri, gugup atau grogi ketika pertama kali tampil pidato. Selanjutnya, yang terakhir mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpidato pada siswa kelas 4 di SD Negeri 9 Desa Limau, Kecamatan Semawa. Hal ini telah didesain sedemikian rupa sehingga membuat suasana belajar yang menyenangkan. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar sudah cukup baik, bersemangat, telah meningkat, dan sudah cukup berani melaksanakan pidato di depan teman-temannya melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.